Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama aku Anissa Rizky Pratiwi. Oke, jadi pada video ini aku akan membuat tata cara penggunaan abakus braille yang merupakan tugas mata kuliah teknologi adaptif dan asistif. Nah, jadi pada alat ini aku membuat bertim bersama temanku, yaitu Rizka Aisyah Lubis yang ini. Nah, jadi berhubung kita itu beda kota, sekarang dalam rangka kuliah daring karena ada wabah COVID-19 seperti itu. Nah, alat yang kita buat itu bernama abakus braille. Kenapa dinamakan abakus braille? Karena berguna untuk anak tunanetra kelas rendah. Kenapa kami memilih untuk tunanetra kelas rendah? Karena kan yang untuk kelas 6, kelas 4, kelas 6, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu udah ada alatnya kan, tapi yang untuk kelas rendah anak tunanetra itu belum ada alatnya. Jadi membuatkan alat untuk anak tunanetra kelas rendah dalam mengenal angka braille dan juga penjumlahan. Nah, jadi abakus braille ini dibuat menggunakan kayu, besi, dan juga ada paku. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, oke, jadi sebelumnya aku akan kenalin apa aja dan bentuknya. Ini kami modifikasi dari abakus atau alat penjumlahan untuk anak normal. Nah, bedanya kalau di anak normal itu yang untuk baloknya itu ada balok angka, dan yang satu lagi itu seperti bulatan. Misalkan angka 1 itu bulatnya 1 seperti itu. Tapi kalau di alat yang kami buat ini itu menggunakan angka biasa, angka 1 sampai 10, dan yang di atasnya itu menggunakan angka braille. Nah, baloknya itu ada 2 teman-teman. Jadi yang pertama ada balok dengan tulisan angka 1 sampai 10. Kemudian bentuknya seperti ini. Oke. Selanjutnya yang di atasnya itu baru menggunakan angka braille. Nah, pada angka braille ini aku menggunakan paku yang kemudian sudah diasah atau sudah dirapikan supaya tidak melukai tangan anak jika anak merabanya seperti itu. Karena kan pada anak tunanetra itu menggunakan alat perabanya untuk membaca. Jadi supaya dia tidak luka, jadi diasah atau dilicinkan dulu atasnya seperti itu. Kenapa akhirnya menggunakan paku? Karena awalnya itu mau menggunakan baut, tapi pada baut itu di atasnya ada bolongan. Takutnya kalau menggunakan baut akhirnya anak tunanetra itu memiliki konsep yang salah pada braille seperti itu. Makanya saya menggunakan paku seperti itu. Tapi ini bukan paku yang ditancap di sini kemudian atasnya keluar, bukan. Tapi ini memang satu paku dimasukkan kemudian dipotong seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk yang warna-warni ini, aku menggunakan bulatan atau manik-manik yang ada pada sempoa. Yang ini itu adalah tempat dari balok angka dan balok braille-nya, supaya ketika anak ingin menyusun, anak tinggal memasukkan seperti itu, tinggal
memasukkan, dan ini tidak berserakan kemana-mana. Kemudian untuk yang ini tempat dari manik-manik ini aku menggunakan besi supaya karena jika menggunakan kayu takutnya nanti tersenggol, terjatuh, atau bagaimana, takutnya patah. Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dan patah pada alatnya, makanya saya menggunakan besi seperti itu. Nah, oke, sekarang kita mulai bagaimana simulasinya. Oke, langkah awalnya itu pengenalan angka biasa terlebih dahulu, dan anak diperkenalkan. Nah, yang pertama itu adalah memperkenalkan ini yang namanya angka biasa dan ini yang namanya angka braille. Nah, yang pertama anak tunanetra diminta untuk meraba yang dimulai dari satu persatu terlebih dahulu. Dimulai dari angka 1, ini namanya angka 1. Nah, kemudian dicarikan. Nah, yang ini namanya braille angka 1, yaitu bentuknya seperti ini. Oke, jika sudah selesai, kemudian disusun dan angka 1 itu terdiri dari satu manik-manik seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan angka 2. Yang ini namanya angka 2. Anak dipersilakan untuk meraba atau mengenali sendiri angka 2 itu seperti apa. Oke, setelah itu baru menggunakan angka braille. Oke, ini angka braille. Oke, ini namanya braille angka 2. Oke, kemudian baru diletakkan. Nah, seperti itu. Setelah itu anak diminta untuk menghitung. Jika angka 2 itu terdiri dari 2 manik-manik, 1, 2, seperti itu. Nah, setelah pengenalan semuanya, jika anak sudah paham mana yang angka biasa 1 sampai 10. Oke, jadi kita lanjut. Jadi abakus braille ini bukan hanya untuk memperkenalkan mana yang angka 1 sampai 10 yang biasa atau 0 sampai 9 yang biasa, dan mana yang angka 0 sampai 9 atau 1 sampai 10 dari braille. Nah, tapi juga bisa digunakan untuk menjumlahkan dengan skala rendah. Caranya seperti ini. Yang pertama itu susun, atau guru meminta untuk anak menyusun dari 1 sampai 10. Hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Nah, setelah semuanya disusun, kemudian guru menyebutkan soalnya, misalkan 2 ditambah 10 berapa? Kemudian anak meraba, oke. Di mana angka 2 yang mana? Nah, ini angka 2 ditambah 5. Soalnya tadi 2 tambah 5 ya kan. 2 ditambah 5. Nah, ini angka 5.
Nah, ini braille. Kemudian hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi 2 ditambah 5 sama dengan 7. Seperti itu, teman-teman. Penggunaan dari abakus braille dalam bentuk penjumlahan. Jadi, seperti itu tata cara penggunaan alat abakus braille untuk anak tunanetra kelas rendah. Dalam pengenalan angka braille dan juga angka biasa, kemudian juga bisa digunakan untuk penjumlahan. Itu, teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.